Pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar. Kerja sebagai supir truk. Ayah! Akhirnya aku temukan ayah. Nak, kamu salah orang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Aku mau jadi ayah yang baik. Aku tahu pasti sangat berat besarkan dia sendiri. Kalau dulu kamu nggak pergi, nggak akan begitu sulit. Aku sudah di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Semua orang di kota ini tahu kalau dia adalah anak haram Scarlett dengan preman jalanan. Wah, kamu pikir aku orang kecil ya? Jangan sentuh dia. Pengawal, tangkap dia. Kamu beneran mau cari masalah? Dia nggak tahu seberapa kuat aku. Di mana putriku? Ayah kuat nggak lindungi aku dan ibu? Boleh ayah kasih tahu sebuah rahasia? Ayah pria terkuat dan terkaya di dunia. Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar. Kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia. Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial. Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku enggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang.
Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya? Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. Sial, selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali akan... Satu kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore, sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang.
Karena sekarang Summer punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah, biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlet, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlet, berani-beraninya kamu. Scarlet, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang, dan dia langsung marah. Scarlet, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan nggak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Minta maaf sekarang. Berhenti. Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer, apa yang ayah lakukan? Dia punya asma.
Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Samar sayang, bernafas. Tarik nafas. Samar. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Samar adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Samar dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis selesai renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Samar? Sayang, apa yang terjadi? Samar, halo. Samar, di mana kamu? Ayah. Samar? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku nggak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang.
dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Kanar, Sayang, di mana putri kita? Siapa kamu? mereka kurung dia. Dia punya asma. Dia bisa meninggal. Scarlett, siapa ini? Dia ayahnya Summer. Dasar anak bodoh, nggak tahu sopan santun. Aku akan pukul kamu sampai mampus. Di mana putriku berada sekarang? Dia di sana. Ibu, ayah, Duh! ayah, tolong. Duh! Tolong. Duh! Itu kayu ek yang diperkuat. Dasar bodoh. Duh! Hah? Duh! Hei, Summer sayang, gak apa-apa sayang. Ayah di sini. Kamu aman sekarang. Sayang, serahkan dia padaku. Sayang. Dengar bodoh, kalau kamu pergi, Kamu pukul putriku. Kamu punya mata dan otak. Iya, aku pukul dia. Stephen, wanita murahan ini bawa selingkuhannya ke rumah kita untuk cari gara-gara. Sebaiknya kamu lakukan sesuatu. Anggap ini peringatan terakhir. Kalau kamu atau binatangmu lawan aku, kalian nggak akan sempat menyesal. Anggap ini peringatan terakhirmu. Kamu sentuh putriku atau istriku lagi, aku akan kubur kamu. Ayo kita pergi. Dia tampar aku. Maaf aku datang terlambat. Iya. Kalian nggak apa-apa? kami baik-baik saja. Kenapa kamu bisa datang? Aku telepon ayah dan ayah datang. Ayah sangat berani. Benar kan, Bu? Iya sayang. Mungkin dia nggak seburuk yang kupikir. Summer juga jelas suka sama dia. Ayah, Iya, ayah. ayah, Kemari. ayah. Apa ayah kuat untuk lindungi aku dan ibu? Apa aku cukup kuat untuk melindungi kamu dan ibu? Boleh ayah kasih tahu sebuah rahasia? Ayah ini adalah pria terkuat di bumi. Lebih kuat dari Superman. Jauh lebih kuat dari Superman. Dan aku bisa terbang. Tenagamu. Bagaimana kamu lakukan itu? Kerja di truk itu membentuk otot. Dengar sayang, aku tahu pasti sulit besarkan dia seorang diri. Ya, tapi kalau kamu nggak pergi dulu, nggak akan begitu sulit. Oke, sekarang kita sudah menikah. Aku di sini dan aku bersumpah. Demi Tuhan yang terjadi malam ini nggak akan terjadi lagi. Kamu cuma lindungi anak kita. Kamu nggak bisa lindungi aku. Kamu yakin soal itu? Supir truk bisa lakukan apa untukku? Wah, kamu pikir aku ini orang kecil ya? Dia nggak tahu seberapa kuat aku sebenarnya. Hei sayang, kamu terluka? Aku akan baik-baik saja. Aku akan naik ke atas untuk obati. Enggak, biar aku bantu. Kamu sama Summer saja. Hei,
Biar aku bantu. Apa yang kamu lakukan? Siapa izinkan kamu masuk? Tenang, aku datang untuk bantu. Aku nggak butuh. Keluar. Dan lihat ke atas sebelum aku cungkil matamu. Ayolah, ini sudah pernah aku lihat kan? Aku tahu yang aku mau. Punggungmu terluka parah. Telungkuplah, biar aku bantu. Biar aku yang rawat kamu. Enggak. Aku nggak lagi bertanya, telungkup sekarang. Aku nggak lagi bertanya. Sekarang aku dokternya, oke? Aku akan obati punggungmu, kamu akan berbaring. Oke, tapi kalau kamu macam-macam, aku kebiri kamu. Aku cuma mau bantu, oke? Aku bersumpah. Astaga, dia beneran dipukul parah. Aku sama sekali nggak kenal siapapun yang bisa tahan ini dan tetap sadar. Kamu mau obati aku atau cuma bengong saja? Sial, pria bodoh ini seksi sekali. Sial, aku pengen banget cium dia. Haruskah aku? Enggak, kamu harus kontrol dirimu, Scarlett. Dengar, Scarlett. Selama ini kamu jadi dua orang tua sekaligus. Biarkan aku tanggung bebannya. Simpan saja pidatomu dan obati aku. Oke. Oh, maaf. Au. Kamu nggak apa-apa kan? Maaf. Iya. Aku akan lebih pelan sekarang. Terima kasih. Hampir selesai, ya hampir selesai. Ini hampir selesai. Oke. Kamu lihat apa lagi? Keluar, sekarang. Oh. Dasar mesum, lepaskan. Kamu yang tahan tanganku. Gimana aku bisa lakukan itu? Oke, aku yang lakukan. Kenapa susah banget? Keterlaluan. Ibu, ayah lagi apa? Ibu, ayah, kalian lagi apa? Summer sayang, ibu tadi cuma Ih, jijik. Dengar, aku nikah sama kamu demi Summer. Dia butuh seorang ayah, dan kamu perlu jalankan kewajibanmu. Dengar, aku nggak butuh diceramahi. Aku mau jadi ayah yang baik. Bagus, sekarang lepaskan. Kenapa kamu nggak gerak? Sebenarnya, aku juga bisa jadi suami yang baik. Keluar. Tapi, Ayah, ibu bilang ayah lebih kuat dari Superman. Ayah bisa berkelahi. bisa. Ajari aku. Oke, putriku yang pemberani. Ayah akan tunjukkan trik pisau. Serius. Serius. Kamu harus perhatikan, oke? Karena ini berbahaya. Wah, ayah hebat. Siapa izinkan boleh lempar pisau di depan Summer? Jangan marah sama ayah. Aku yang minta ayah ajari aku. Satu aksi lagi seperti itu di depannya, aku bersumpah, Connor. Ayo, waktunya tidur siang. Sever, aku baru saja tidurkan putriku. Apa maumu? Wah, bos. Putrimu. Aku kira kau benci anak-anak. Mungkin aku berubah pikiran. Apa maumu? Info baru masuk. Ayah miliardermu dan kakakmu akan terbang ke New York besok. Mereka tahu soal putrimu. Ayah, sumbermu bisa dipercaya. Connor beneran punya anak perempuan. Aku sudah jadi bibi. Bisa dipercaya. Tapi kalian sudah bertahun-tahun gak bicara. Menurut ayah, dia mau temui kita. Bocah keras kepala itu sudah lawan aku bertahun-tahun. Dia nggak akan datang sendiri.
Kabarkan kabar. Aku akan adakan gala amal. Malam ini di Manhattan, pakaian formal. Semua penguasa di kota didaftar tamu. Ini demi cucuku. Buat acaranya heboh, pers media sosial. Dia akan datang. Dia nggak akan bisa menahan diri. Bagus, tapi licik. Aku nggak nyangka anak nggak berguna itu akan kasih aku cucu seimut ini. Kita akan buat panggungkok yang enak. Aku bilang kue besar. Kue besar? Enggak. Jangan, lihat dirimu. Aku akan tuangkan adonan ini ke kamu. Sini. Dia yang mulai. Enggak. Iya. Hei. Sarapan sudah siap. Hei, putriku duluan ya. Lihat sayang. Wah, panekuk ayah enak sekali. Iya, enak. Dibandingkan punya ibu, mana lebih enak? Punya ayah sedikit lebih enak. Berita terkini, orang terkaya di negeri ini, Richard Reed, sudah tiba di New York. Miliarder terkaya di negeri akan gelar gala amal malam ini dengan semua elit kota di daftar tamunya untuk rayakan cucunya. Ayah, dia mirip ayah. Apa dia kakekku? Ayah, dia mirip ayah. Apa dia kakekku? Sayang, itu Richard Reed. Dia orang yang sangat kaya. Ayah itu orang biasa. Mereka di dunia yang berbeda. Tapi dia beneran mirip ayah. Oh, ayolah. Aku jauh lebih tampan darinya. Ayolah. Seorang supir truk bandingkan diri dengan orang terkaya. Menggemaskan. Aku harus pergi ke gala keluarga Reed. Kamu di rumah sama Summer, telepon kalau ada apa-apa, oke? Apa yang kamu rencanakan, pria tua? Aku harus cari tahu. Gimana kalau kita jalan-jalan? Untuk ketemu kakek. Ayo, kita sapa dia. 1, 2. Ayah, kakek ada di sini. Kalau pria tua itu ingin bertarung, dia akan lakukan di sini, sayang. Summer, hati-hati! Ayah! Summer, hati-hati! Ayah! Minggir, rakyat jelata. Apa yang salah denganmu? Kamu menyetir kayak orang gila. Astaga, apa yang kamu lakukan pada mobilku? Kap mesin ini harganya lebih mahal dari penghasilanmu setahun. Ada apa denganmu? Kamu tahu siapa aku? Aku bisa tabrak kalian dan lolos begitu saja. Gak akan ada yang peduli. Sekarang, minta maaf. Lalu jilat mobilku sampai bersih. Jangan ganggu ayahku. Minggir, bocah. Summer. Ayah sakit. Maaf, kamu gak apa-apa kan? Kau baru tanda tangani surat kematianmu. Oh iya? Apa? Mau pukul aku? Nona Swan, semuanya baik-baik saja? Baik-baik saja. Kamu buta. Barut ini baru saja rusak mobilku dan sekarang dia mau serang aku. Urus ini atau kalian semua dipecat. Kamu salah pilih orang untuk cari gara-gara. Ayah, aku takut. Nona Scarlett, ini aku, Sloan Mercer, rekanmu dalam acara malam pembukaan. Maaf, orang yang gak penting ini baru saja tabrak mobilku. Sayang, apa yang terjadi? Ibu, wanita jahat itu dorong aku dan bentak ayah. Ibu? Wanita itu sakiti kamu? Ibu? Wanita itu sakiti kamu? Iya.
Scarlett, tunggu. Aku bisa jelaskan. Aku nggak tahu kalau... Nona Scarlett, Nona Scarlett. Minta maaf pada putriku sekarang. Maaf, ini salahku. Pergi dari hadapanku. Oke. Apa yang kamu lakukan? Aku suruh kamu di rumah sama Summer. Ayah bawa aku untuk ketemu kakek. Tunggu dulu, maksudmu kakek Summer ada di dalam hotel ini? Iya, dia ingin ketemu kakeknya, jadi aku bawa ke sini. Connor, hotel ini sudah penuh dipesan untuk malam ini. Kamu tahu siapa yang pesan? Iya, aku tahu siapa yang pesan. Richard Reed. Dia orang terkaya di negeri ini. Kamu mau aku percaya kalau dia itu kakeknya? Sudahlah, hentikan saja. Anak 4 tahun bisa dibohongi, tapi enggak sama aku. Sayang, kalau kakekmu beneran orang terkaya di negara ini, ayahmu nggak akan jadi sopir truk jarak jauh, nggak punya uang, oke? Aku harus masuk ke gala ini. Ini penting untuk diriku dan bisnisku. Sekarang, tolong antar Summer pulang dan kita bicarakan ini nanti. Sayang, ayolah. Scarlett. Aku sayang ayah. Kakekmu mungkin orang terkaya di negara ini. Tapi ayahmu orang terkaya di dunia. Aku sayang ayah. Ya, aku juga. Viv, apa istimewanya Richard Reed? Kenapa semua orang besar di New York ada di acara ini? Maksudku bahkan keluargamu ikut jadi co-host. Katanya dia punya investasi $1 miliar untuk kota ini. Itu sebabnya para investor datang ke sini. Saat kita ketemu dia, kamu akan bantu kenalkan keluarga Hart, kan? Tenang saja, sebagai co-host, keluarga Whitmore dapat banyak sorotan. Kalau Pak Richard lagi murah hati, mungkin kamu akan dapat bagian. Kamu penyelamatku. Bukankah itu Scarlett Hayes? Mantan tunangan kakakmu? Oh, apa yang dia lakukan di sini? Wanita sialan itu. Harusnya dia menikah dengan kakakku. Tapi malah dihamili pria entah dari mana. Dia permalukan keluargaku. Jadi kami hancurkan perusahaannya. Sekarang dia tinggal seminggu lagi menuju bangkrut. Ayo, kita kasih pelajaran ke dia. Wow. Nona Scarlett, nggak disangka kamu punya izin masuk. Kalau kalian bisa masuk, kenapa aku enggak? Perusahaanmu lagi sekarat. Kenapa hadiri pesta di luar kemampuan? Ayolah, dia kesini demi uang Richard Reed. Ayolah, jangan seolah kita di sini demi makanan pembuka. Uang $1 miliar itu milik kami. Kenapa kamu pikir orang hancur sepertimu bisa saingi keluarga Whitmore? Ibu, ibu. Ibu. Samar, gimana kamu bisa masuk ke sini? Ayah yang bawa aku. Hai, sayang. Ayah. Kanar, aku suruh kamu bawa Samar pulang. Kamu gak pantas di sini. Ini bukan permainan. Ayolah, kami di sini. Oh, jadi ini bocah yang kau punya dengan simpananmu. Berani sekali bawa anak gelandangan ke acara gala Richard Reed. Hei, ucapkan satu kata lagi tentang putriku. Ayo, coba saja. Oh ya Tuhan, Scarlett. Jangan bilang pria misterius yang tidur denganmu. Itu dia. Apa dia tukang kebunmu? Semuanya, lihatlah. Inilah CEO kecantikan favorit kota kita. Anak haramnya dan rakyat jelata yang hamili dia. Bukankah itu Scarlett Hayes? Katanya dia hamil di luar nikah dan sekarang perusahaan terus merosot sejak itu. Di mana kalian buat anak haram ini? Di toilet pom bensin? Atau setelah kencan romantis ke Dennis? Kamu wanita jahat. Jangan tertawakan ibuku. Samar, Bagus, sayang. Sini. kamu anak sialan. Beraninya kamu. Putriku bukan orang yang bisa kamu sentuh. Kamu pukul aku. Ya, lanjutkan terus saja. Ngoceh saja. Aku akan cabik wajahmu. Satpam!
Nona Vivian, kamu nggak apa-apa? Enggak, Pak Smith. Preman jalanan ini sentuh aku dengan tangan kotornya di hotel keluargaku. Apa yang akan kamu lakukan soal ini? Pak Smith, dia suamiku. Tolong bantu aku secara pribadi. Bantu secara pribadi? Nona Scarlett, kamu nggak punya kekuasaan di sini sekarang. Usir mereka, sekarang. Pak Smith, tolong. Hei. Jangan mengemis, oke? Serangga seperti mereka nggak bisa mengusir kita. Connor, hentikan omong kosongmu. Sayang, aku cuma bilang saja, oke? Connor, tolong. Kamu tahu betapa pentingnya acara gala ini bagiku. Kamu merusak semuanya. Oke, aku nggak bermaksud untuk merusak apapun. Aku cuma mau melindungi kamu dan putri kita, oke? Ibu, jangan marahi ayah. Ayah nggak bermaksud begitu. Tolong, pergilah. Enggak. Dia sentuh aku. Dia nggak akan kemana-mana. Pak Smith, suruh orangmu tangkap dia. Dan pukul dia sampai mampus. Dengan senang hati. Dengar ya. Nggak satu pun dari kalian berhak menyentuh aku. Tapi kalian boleh mencobanya. Ayah, acara galanya sudah siap. Semua orang menunggumu. Adikmu sudah datang. Dia seharusnya ada di sini. Intelku bilang dia ada di gedung ini. Jojoku, Dia juga seharusnya di sini. kalau begitu tunggu apa lagi? Bawa aku ke sana. Pelan-pelan. Ayah tahu sifat Connor, terutama denganmu. Kalau ayah langsung masuk, kalian akan ribut. Gak bagus dengan setengah kota menonton. Lalu apa rencana? Aku akan turun duluan. Aku akan bicara sama dia, lalu bawa si kecil naik biar kalian bisa ketemu. Oke. Aku datang demi Jojoku. Kalau anak itu nggak mau ketemu aku, biarkan saja. Tunggu di sini, ayah. Lalu, untuk apa aku bayar kamu? Hajar dia. Dengan senang hati. Samar sayang, tutup matamu ya. Sekali lagi, kamu gak berhak menyentuh aku. Kalau aku mau pergi, gak ada yang bisa hentikan aku. Kalau aku mau tetap di sini, Tuhan pun gak punya hak suara. Connor, tolong antar aku dan Summer pulang saja. Oke sayang, aku akan pulang demi kamu. Tapi setelah putri kita ketemu kakeknya, oke? Dengar itu. Seolah-olah Richard Reed itu kakek dari bocah itu. Scarlett cuma bisa bermimpi. Maaf sayang, Summer jelekmu itu bukan berasal dari sperma miliarder. Bicarakan aku sesukamu. Tapi jangan pernah sebut nama putriku. Mas Smith, dia baru saja pukul aku. Usir dia sekarang. Dasar wanita bodoh sialan. Kita bisa pakai cara mudah, tapi kamu pilih cara sulit. Hajar mereka, ketiganya sekaligus. Sekarang. Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Nona Lily, kenapa Anda di sini? Siapa dia? Itu Lily Reed, putri Richard Reed, pewaris Reed Global. Apa yang terjadi? Ada orang-orang gak diinginkan yang mencoba buat keributan. Aku baru mau urus mereka. Orang-orang gak diinginkan. Nona Lily, Scarlett Hayes mau selingkuhannya yang menjijikan ke acara gala dan serang aku. Kamu harus lakukan sesuatu. Nona Lily, suamiku gak mulai perkelahian. Kalau kami menyinggung kamu atau tempat ini, aku minta maaf. Nona cantik, ayahku nggak salah. Wanita jahat itu kasar sama ibu. Ayah cuma melindunginya. Astaga, apa ini anak adikku? Dia lucu banget. Nona Lily, jangan ditipu dia. Semua orang di kota ini tahu kalau dia anak haram rendahan yang Scarlett punya dengan orang asing. Saranku, usir seluruh keluarga mereka. Maaf, siapa yang kamu panggil anak haram rendahan? Dia, bocah itu.
Nona Lili, kenapa kamu pukul aku? Karena kamu panggil anak 4 tahun anak haram. Ayah ada di atas. Dia ingin bertemu dengannya. Kamu imut banget. Boleh aku minta peluk? Oke, kamu akan buat dia takut. Karena jangan kesopan. Gak apa-apa. Begini saja. Bagaimana kalau kau panggil aku Bibi? Aku mau bawa kamu berpetualang. Bisa buat orang jahat itu berhenti jahat pada ayah dan ibu? Oh, nah, ayahmu memimpin Dominion Tank. Dia salah satu pria yang paling menakutkan. Siapapun yang ganggu dia akan berakhir terkubur. Aku janji. Nona Vivian, karena keluarga kamu jadi co-host, aku akan mengabaikan kejadian tadi. Tapi kalau kamu berani sentuh Nona Scarlett atau suaminya lagi, Reed Global akan hancurkan keluarga Whitmore. Sudah jelas? Mengerti, Nona Lily? Lihat, mereka nggak akan ganggu kamu lagi. Ayo, kita temui kakekmu. Oke. Sayang, tenang ya. Dia akan ketemu kakeknya. Dia akan baik-baik saja. Scarlett, ini belum selesai. Kamu... Lanjut bicaranya. Ayo, lanjut bicara. Aku akan cabut lidahmu. Kamu mau mati? Apa aku barusan dengar kamu ancam keluarga Whitmore? Bibi, kita mau kemana? Ketemu kakekmu. Bibi kenal kakekku. Tentu saja, aku bibi kandungmu. Mana cucu perempuanku? Kenapa Lili lama sekali? Luar biasa. Apa? Wajahnya mirip banget sama Connor. Dia jelas keluarga Reed. Kakek ayah dari ayahku. Iya, betul. Aku kakekmu. Beneran ini kakekku. Benar, sayang. Boleh aku minta peluk? Oh, cucuku yang manis. Nah, kakek punya sesuatu buatmu. Mau nggak? Ini turun-temurun di keluarga kita dari generasi ke generasi. Kakek mau kasih ke kamu. Kamu suka? Kalau dari kakek aku suka. Sempurna. Sempurna. Ben, mereka hina aku di depan keluarga Reed. Perbaiki ini. Siapa yang lakukan ini? Dia. Hai. Dia. Hai. Itu Bennett Whitmore, pewaris dari Party Whitmore. Bennett dan Scarlett punya perjodohan, tapi Scarlett tolak karena dia punya anak di luar nikah. Sejak itu mereka hancurkan perusahaannya. Dan sekarang ini Scarlett sudah tamat. Ben, ini pria yang tidur sama Scarlett. Padahal dia seharusnya nikah sama kamu. Ini pria yang buat dia selingkuhi kamu. Scarlett, apa yang aku lihat ini? Monyet sialan ini hamili kamu. Pak Bennett, perhatikan ucapanmu. Suamiku tadi cuma bela aku dan putriku. Suami? Kamu nikah dengannya? Betul sekali. Connor suamiku. Berani-beraninya kamu. Kita punya perjodohan. Siapa yang kasih kamu izin untuk nikah sama orang lain? Pak Bennett, hargai aku. Hargai? Kamu yang harusnya hargai aku. Ceraikan dia. Singkirkan anak sialanmu Summer. Masukkan dia ke panti asuhan. Nikah denganku. Baru aku selamatkan perusahaanmu. Gak akan. Kenapa? Karena pecundang sialan ini? Katakan,
Apa dia bisa kasih kamu 1/1000 dari yang aku kasih? Astaga. Sudah selesai tantrum. Aku lagi bicara sama Scarlett. Jangan buka mulut. Aku nggak peduli apa yang kamu lakukan atau hubungan yang kamu pikir kalian punya karena dia istriku sekarang. Kalau kamu ganggu dia lagi, lihat aku brengsek. Kalau kamu ganggu dia lagi, aku akan hancurkan kamu, keluargamu, perusahaanmu, dan semua yang berharga bagimu. Kanar cukup. Ini kota Whitmore. Nggak apa-apa sayang. Aku nggak peduli kota apa yang dia kuasai. Kamu berani mengancam istriku? Raja, penguasa, atau siapapun kamu kira dirimu. Aku akan membuat kamu berlutut. Sialan. Astaga, siapa orang ini? Dia pikir keluarga Whitmore gak akan hancurkan dia. Habis dia. Keluarga Bennett sudah toleransi Scarlett selama bertahun-tahun. Nggak akan lagi setelah ini. Ben, wanita ini nggak layak diperjuangkan. Dia nggak pernah peduli padamu. Kamu kira kamu siapa sampai berani ancam aku? Kamu tahu? Beberapa tahun lalu aku mencoba akan sakiti kamu. Aku sudah patahkan lehermu. Ben, kamu nggak apa-apa. Bangun. Gak ada yang berani lakukan itu padaku. Aku akan bunuh kamu. Mengawal, tangkap dia. Hajar sampai mampus. Bunuh dia sekarang. Baik, Pak. Dia sudah tamat. Astaga. Lawan Bennett Whitmore. Bahkan Tuhan pun gak bisa selamatkan dia. Bennett, apa yang kamu lakukan? Ini acara Richard Reed. Kamu nggak bisa sakiti orang di sini. Gak usah bawa-bawa nama orang lain. The Imperial itu wilayah Whitmore. Kalau aku mau seseorang lenyap, pasti lenyap. Saya, jangan buang-buang napasmu. Tapi aku sangat penasaran. Bagaimana rencanamu untuk membunuhku? Kanar, bisa berhenti cari perhatian sebentar saja? Kalau kamu nggak mau pikirkan aku, pikirkan Summer. Bennett, katakan saja, bagaimana biar kamu lepaskan suamiku? Putri, apalagi yang kamu mau? Kamu mau bulan? Aku akan ambil untukmu. Kakek yang terbaik, terima kasih sudah baik padaku. Summer, apa orang lain gak baik padamu? Nenek dan kakek dari ibu bilang aku gak diinginkan. Aku hanya jadi hal buruk bagi mereka. Mereka suka pukul aku. Summer, dengarkan kakek. Kalau ada yang jahat padamu, bilang sama kakek. Dan kakek akan urus, oke? Terima kasih kakek. Ayah dan ibu sudah lama gak lihat aku. Mereka mungkin khawatir. Aku harus cari mereka. Dadah kakek. Aku mau semua tentang dia. Sekolah, medis, siapapun yang dekat dengannya. Setiap luka, setiap memar. Kalau ada yang sakiti anak ini lagi, mereka harus berurusan denganku. Gadis itu sudah terlalu banyak menderita. Pak Bennett, bagaimana biar kamu mau berhenti? Mana suaramu, Scarlett? Sudah nggak galak sekarang. Waktu harus mohon sama kakak. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Tapi jangan libatkan Kanar. Yang aku mau itu simple. Aku mau anjing itu berlutut, jilat sepatuku sambil memohon. Itu keterlaluan. Dan aku juga mau kamu di sisiku. Dan diranjangku. Atau dia akan mati. Sekarang ayo pergi. Oh. Jangan sentuh dia. Lakukan, bunuh dia. Baik, Pak. Ayo, ayo. Ayah! Berhenti, jangan sakiti Summer, keluargaku. kenapa di sini? Kerja bagus, sayang. Ibu, ayah, aku baru ketemu kakek. Dia baik, aku dikasih hadiah, lihat. Anak sialan itu tendang aku. Ben, dia anak hasil hubungan Scarlett dengan rakyat jelata itu. Oh, manis sekali. Satu keluarga berkumpul. Menghemat waktuku. Tangkap anak itu juga. Aku akan urus mereka semua sekaligus. Jangan sentuh aku. Kalau kakekku dan bibiku tahu, mereka nggak akan lepaskan kamu. Bocah,
Aku nggak peduli walaupun Tuhan datang. Kamu nggak akan keluar dari sini. Kakek, ada banyak orang jahat yang sakiti ibu dan ayah. Boleh kakek datang ke sini? Sayang, tetap di sana. Kakek akan segera datang. Kalau mereka berani sentuh cucu perempuanku, aku akan buat mereka menyesal pernah lahir. Oh, lihat dirimu. Memanggil bala bantuan. Oh, aku takut banget. Kakekmu mau datang. Apa kamu bilang ke dia? Nggak ada, sumpah. Bagus, dia sudah mulai meniru kebiasaan terburuknya. Oke, anak kecil. Siapa nama kakekmu? Mungkin kalau aku ketemu dia, dia bisa berlutut dan cium cincinku. Itu kakekku. Ini yang kamu tanamkan di kepalanya? Enggak, aku nggak tahu. Apa kamu tahu siapa itu? Itu Richard Reed. Orang terkaya di Amerika. Bahkan aku pun berlutut saat dia masuk. Kamu bilang dia kakekmu. Aku nggak mengada-ngada, dia kasih aku kalung ini. Oh, Hei, itu kalungku. kalung ini. Kakekku yang kasih ke aku. Kembalikan. Hei, itu dari kakekku. Kembalikan. Suruh dia cari aku. Aku akan tetap di sini. Kakek. Dasar bajingan! Beraninya kamu buat dia nangis. Beraninya kamu buat dia nangis. Itu Richard Reed, orang terkaya di Amerika. Astaga, auranya. Pak Richard. Pak Richard Bennett Whitmore, sebuah kehormatan. Sayang, ceritakan pada kakek apa yang terjadi. Kakek? Jadi, anak tanpa ayah ini cucunya Pak Richard? Enggak mungkin, itu mustahil. Gunnar, apa dia beneran cucunya? Kakek, orang-orang jahat ini jahat sama ibu dan ayahku dan rusak hadiah dari kakek. Sayang, jangan nangis. Kalau kamu sedih, kakek juga ikut sedih. Kakek sudah di sini sekarang. Kamu aman. Kakek akan kasih pelajaran pada pria jahat itu. Kamu tindas cucuku? Pak Richard, dia bukan cucumu. Nggak mungkin. Coba kau katakan, dia bukan cucuku sekali lagi. Pak Richard, aku minta maaf. Aku nggak tahu dengan siapa aku berurusan. Itu cuma salah Salah paham. paham. Kamu buat anak 4 tahun menangis. Bajingan, nggak hormat seorang Reed. Aku bunuh kamu. Sialan, bajingan kau. Sampah ini menindas cucuku. Ajari dia apa akibatnya kalau nggak hormati seorang Reed. Jangan, Pak Richard, kumohon, tunggu. Cuma salah paham. Enggak, tunggu. Enggak, tunggu. Bagus. Lihat sayang, kakek kasih pelajaran ke pria jahat itu. Terima kasih kakek. Ibu ini kakek baruku dan dia sangat baik. Pak Richard, terima kasih sudah bantu kami. Nggak perlu berterima kasih. Anjing, lihat ini berani sentuh keluargaku. Keluarga. Apa yang terjadi? Apa itu berarti Scarlet Ice menantu Richard Reed? Astaga, Bennett terlihat seperti baru saja dilempar tembok bata. Pak Richard, Anda beneran ayah Gunnar? Pak Richard,
Anda beneran ayah Kanar? Nggak kenal. Kalian gak saling kenal? Nggak saling kenal. Pak Richard, 5 detik yang lalu, kamu baru saja bilang bocah itu cucumu. Sekarang kamu nggak kenal dia. Nggak. Panggil dia bocah. Itu cara kamu panggil dia. Siapapun yang sentuh cucuku, usir mereka sekarang. Pak Richard, aku salah. Tolong, aku akan minta maaf. Aku akan minta maaf pada Minta cucuku. maaf? Siapa yang peduli? Siapa yang butuh permintaan maaf? Dari sampah manusia sepertimu. Usir mereka sekarang. Tidak. Jangan sentuh aku. Tunggu. Sekarang, mohon, bajingan. Ini juga gila. Aku belum pernah hadiri gala seperti ini Aku tahu. Ini gila. Pak Richard, terima kasih banyak. Atas nama putriku, terima kasih. Kanar, bilang terima kasih dia sudah bantu kita. Iya, aku bisa tanpa dia. Aku nggak minta bantuannya. Kanar, Apa? Pak Richard harus dihormati. Bocah sial nggak tahu terima kasih. Ayah, tarik nafas. Hari ini hari ayah ketemu cucu ayah. Jangan merusaknya dengan berkelahi dengan Kanar. Situasinya istimewa. Kita nggak boleh bongkar kenyamarannya. Nggak malam ini. Biarkan dia pergi. Kamu tahu sifatnya? Jangan cari masalah. Sayang, ini sudah malam. Dia harus tidur sekarang kan? Bukan ini. Ayo bawa dia pulang. Maafkan suamiku. Dia memang belak-belakan. Jangan diambil hati. Nggak perlu khawatir. Pastikan kamu jaga malaikat kecil ini saja. Antar mereka keluar. Nona Scarlett, ikut aku. Dah kakek. Summer, kalau kamu kangen kakek, telepon kakek ya. Janji? Janji. Ben, kalau gadis itu cucu Richard Reed, kita baru saja memancing amarah orang terkaya di Amerika. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nggak mungkin dia sedarah dengannya. Ayahnya cuma preman jalanan dan ibunya. Scarlett, aku sudah coba sabar sama kamu, tapi nggak ada ampun lagi. Aku akan tunjukkan apa yang terjadi kalau kamu menentang keluarga Whitmore. Karena kamu sembunyikan sesuatu dariku. Scarlett, aku nggak sembunyikan apapun dari kamu. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Richard Reed? Sudah kubilang, aku nggak kenal dia. Terus kenapa dia bantu kita? Ya, aku nggak tahu. Kamu tahu apa? Mungkin dia lihat Summer lalu teringat dengan cucunya sendiri. Ayolah, dia berusaha untuk disayangi kan? Itu saja. Iya, itu saja. Oke. Aku nggak tahu. Oke, mungkin aku pikir terlalu jauh. Karena kalau dia ayahmu, hidupmu nggak akan sesulit ini. Wah. Oke, aku mengerti. Sayang, dia sudah tertidur pula sekarang. Oke, apapun masalahnya kita bicarakan di rumah saja. Tunggu, Kanar. Apa? Maaf. Aku nggak adil sama kamu. Aku sudah bersikap Nggak apa-apa. Kita keluarga. Nggak ada hitung-hitungan. Ayo bawa anak kita pulang. Ayo. Sayang, kamu cantik sekali. Ikut aku. Kemana? Kamarku. Kamarnya. Dia nggak bermaksud untuk... kamu tahu, mungkin aku harus mandi dulu. Soalnya, wait, tunggu.
Ini agak terlalu cepat kan? Apa ada masalah? Sebenarnya enggak. Enggak sama sekali. Bagus. Oh! Aku akan kasih beberapa pertanyaan. Kalau kamu bohong, kamu akan mati. Oke, tanyakan. Tanya. Siapa dirimu sebenarnya? Sayang, siapa aku? Aku Connor. Aku pria biasa. Aku sopir truk. Cuma itu. Ya, cuma itu. Kamu kira aku bodoh? Pria biasa gak mendobrak pintu seperti itu. Atau tetap tenang di situasi seperti itu. Kamu mau tahu apa yang kupikirkan? Menurutku, kamu sama sekali bukan pria biasa. Apa yang dia tahu? Apa kamu buronan? Jujur padaku. Enggak, sayang itu nggak masuk akal kan? Yang ini baru beneran penting. Apa kamu akan baik pada Summer? Iya, tentu saja. Hei, dia itu putriku. Bersumpahlah. Aku beneran. Sayang, aku bersumpah atas segala yang aku miliki. 100%, 1000% aku akan mencintai anak itu dengan sepenuh hatiku. Oke, sekarang tolong turunkan pisaunya. Aku tetap merasa kamu bohong. Scarlett, jangan memaksaku ya, tolong. Permisi. Kamu beneran mau memancing masalah? Apa maksudmu? Apa itu? Apa yang kamu lakukan? Aku suamimu. Ayolah, menurutmu aku lagi apa? Tidurlah. Apa? Dengar, aku ayah Summer. Dan aku ini suamimu, oke? Itu saja yang perlu kamu tahu soal aku. Nah, sekarang aku akan mandi. Nggak bisa dipercaya. Oke. Hei, sopir profesional. Mulus banget. Jangan membuang. Aku mau kerja. Pulanglah dan temani Summer. Tunggu. Sebentar. Oke, sudah. Silakan. Semangat, sayang. Kamu dengar tentang rapat dewan darurat itu? Ayah Scarlett Hayes akan memaksanya keluar. Oh, kejam. Kamu tahu, Bu Scarlett mewarisi perusahaan yang kacau balau. Kalau mereka usir di hari ini, dia akan pergi tanpa apapun. Parah sekali. Setengah dewan itu cuma beban. Tanpa dia, Asera sudah jatuh sejak lama. Bos, sekedar info. Ayahmu sudah berada di ruang rapat. Seluruh dewan hadir, suasananya nggak bersahabat. Oke. Oke, jadi... Lihat ini. Akhirnya semua orang temukan kantor. Aku hampir lupa rasanya kalau semua dewan hadir. Scarlett Hayes, apa maksudmu sebenarnya? Maksudku, kamu makan gaji buta dari perusahaan. Ayah, apa ayah dengar itu? Beraninya kamu bicara seperti itu sama aku. Simpan drama kalian. Bilang yang kamu mau bilang. Oke. Kamu ingat yang kamu lakukan tadi malam? Coba jelaskan. Kamu mulai pertengkaran dengan Bennett Whitmore. Keluarga Whitmore sangat marah. Mereka masukkan Asterion ke daftar hitam. Para vendor menarik diri. Kontrak-kontrak batal satu persatu. Perusahaan kacau balau. Dan kamu malah sindir para dewa di sini. Aku sudah lihat angkanya. Aku akan stabilkan keadaan. Dengan apa? Keluarga Whitmore kuasai seluruh negara bagian. Mereka cuma perlu buat satu panggilan telepon. Kita akan bangkrut. Cepat.
Oke, apa maksud penyergapan ini? Begini, Bennett kirim pesan. Kamu kembali ke keluarga Whitmore dan mohon ampun. Lakukan apapun yang dia mau. Mereka akan kasih kelonggaran ke kita. Kalau aku nggak mau? Kami akan copot jabatanmu sebagai CEO sekarang juga. Waktumu di perusahaan ini sudah berakhir. Jadi cuma ini? Kalian satu suara? Nona Scarlett, kami sudah investasi banyak di perusahaan. Gak bisa biarkan perusahaan bangkrut. Dia benar. Kamu sudah kasih banyak untuk perusahaan, tapi nggak bisa kalahkan keluarga Whitmore. Dengan itu, Scarlett, kamu sudah tamat. Semua kekacauan ini ulahmu. Kalau kalian singkirkan aku, perusahaan ini juga bakal hancur. Siapa yang akan jalankan? Dia? Ayahku orang bodoh, dan kalian tahu itu. Kamu hina aku sekarang, ayahmu sendiri. Gak usah tersinggung. Kalian bakal tusuk aku dari belakang demi masuk ke klub yang gede elit. Oke, kami sudah kasih kesempatan. Sekarang, yang setuju Scarlett Hayes dicopot sebagai CEO, angkat tangan. Oke. Ayo kita lihat siapa yang bodoh dan angkat tangan. Connor, kenapa kamu di sini? Tenang saja, sayang. Aku cuma ingin lihat siapa di antara para pria lemah, tua dan juga rapuh ini yang akan hianati kamu di depan suamimu. Oh, Scarlett, kamu bawa gelandanganmu ke rapat direksi. Apalagi, mau umumkan dia sebagai CFO? Scarlett, usir dia dari sini sekarang. Aku sudah peringatkan kamu sekali, dasar pria brengsek tua macam-macam sama istriku ini. Aku akan habis. Lakukan. Ayo, coba saja. Kamu kira aku nggak berani? Connor. Gak apa-apa, sayang. Ayo. Oke, sudah cukup. Kasih aku 3 hari. Aku akan cari pemasok baru dan stabilkan jalur pasar. Kenapa aku harus kasih kamu 3 hari? Kalau aku gagal, aku serahkan kepemilikanku di perusahaan. Setiap saham yang kumiliki. Lebih dari $1 miliar dalam bentuk saham. Tapi, kalau aku berhasil amankan pemasok baru dan perjanjian jangka panjang, ayah undurkan diri dari dewan. Pindahkan seluruh saham ayah padaku dan aku peroleh kendali penuh atas perusahaan. Kamu yakin mau lakukan ini? Sangat yakin. Oke, kamu punya 3 hari. Tapi pada hari ketiga aku akan adakan konferensi pers. Kalau putriku belum bereskan krisis ini saat itu, setiap aset atas namanya akan beralih padaku. Kita selesai. Ayo pergi. Connor, siapa yang suruh kamu datang? Sayang, dengarkan aku ya. Aku cuma mencoba bantu kamu. Bisa nggak berhenti sok pahlawan? Menerobos masuk ke sini cuma memperburuk keadaan. Sayang, kalau kamu mau dengarkan aku bisa bereskan kekacauan ini untuk kamu. Astaga, aku nggak punya energi debat denganmu sekarang. Aku masih punya banyak pekerjaan. Tolong, pulanglah. Aku akan pulang larut, jangan tunggu aku. Kamu cium. Ayah, kenapa ibu belum pulang? Dia capek karena kerjaan, sayang. Apa semua akan baik-baik saja? Tentu saja. Summer, kamu nggak perlu khawatir ya, oke? Ayah akan urus semuanya. Selamat malam. Ayo sayang, angkat. Silakan tinggalkan pesan setelah bunyi. Cypher, dengarkan aku. Asteria
sekarang coba lihat apa yang bisa kamu lakukan tanpa cantumkan namaku. Bos setengah dari Fortune 500 berutang budi padamu. Anggap saja beres. Iya, Pak. Mengerti. Aku akan tiba di New York sebelum matahari terbit. Putar balik ke bandara, cepat. Pak, jadwal penandatanganan 9 digit. Itu nggak ada apa-apanya dibanding ini. Bandara jalan. Kita menuju New York. Jelaskan singkat di mobil. Ibu sudah bangun. Hai sayang. Sayang, sarapan masih hangat. Ayo makan. Kanar, ke atas. Kita perlu bicara. Nak, ibu dan ayah butuh 5 menit, oke? Kamu yang baik. Oke. Oke, sayang. Sayang, aku nggak mau tinggalkan Summer di bawah terlalu lama. Ada apa? Ada 5 juta dolar di rekening ini. Ambil dan tinggalkan New York. Apa-apaan ini? Aku nggak mau uangmu, sayang. Aku cuma punya 3 hari untuk keluarkan Asterion dari kekacauan ini. Aku rasa aku nggak bisa. Kalau anggota dewan singkirkan aku bakal hancur. Kamu sudah baik padaku, juga baik pada Summer, dan kamu ayah yang baik dan suami yang baik. Maaf, tapi kalau kamu tetap di sini, kamu cuma akan terseret bersama. Jadi menurutmu, ayah yang baik itu dan seorang suami yang layak pergi ketika ada masalah? Pergilah selagi masih bisa. Enggak, dengarkan. Biarkan aku jaga kalian berdua. Aku mohon. Tapi Enggak, menikah berarti menjalani semuanya bersama. Oke, untuk sekali ini, biarkan aku ada untuk kalian berdua. terima kasih, Kanar. Nona Scarlett, di konferensi pers Asterion hari ini akan diumumkan hasil taruhanmu melawan Dewan. Kalau kalah kamu tersingkir, kamu siap. Kalau kamu dicopot sebagai CEO, apa langkah selanjutnya untukmu dan Asterion? Langkah selanjutnya, apakah dia akan dikawal keluar dari gedung ini, nama tercemar dan tanpa spesial pun? Jangan bicarakan ibuku seperti itu. Dasar bocah. Kalau kamu gak berhenti ngoceh, aku tutup mulutmu. Barusan bilang apa kamu? Konferensi pers belum dimulai. Belum ada yang menang. Kita lihat siapa yang bertahan. Kenapa dia terlihat begitu tenang? Dia nggak punya taktik rahasia, kan? Tentu saja enggak. Dia terlalu bodoh untuk merasa takut. Benar sekali. Hadirin sekalian, terima kasih sudah datang dengan pemberitahuan singkat. Di bawah kepemimpinan putriku, grup Asterion memutus beberapa pemasok utama, termasuk grup Whitmore. Tindakan ini ditambah pelaksanaan yang buruk, tempatkan perusahaan dalam risiko. Kami beri Scarlett waktu 3 hari untuk dapatkan pemasok baru dan stabilkan operasional. Kalau dia gagal, dia akan undurkan diri dan serahkan saham kepemilikannya. Sekarang, Nona Scarlett, waktumu habis. Kamu sudah janji. Apakah kamu punya pemasok baru untuk grup Asterion atau kamu akan mundur dari jabatan? Lihat dia, menyedihkan. Scarlett 3 hari lalu kami kasih kamu jalan keluar, turun dari jabatan, pergi dengan sebagian saham dan sedikit harga diri. Sekarang, kamu gak punya apa-apa. Bukankah dia seharusnya CEO dingin? Cuma polesan PR, kehidupan pribadinya berantakan. Dia punya anak di luar nikah, skandal keluarga. Halo, aku bicara sama kamu, Scarlett. Kamu dapat pemasok baru atau enggak?
kalau kamu tunjukkan rasa hormat ke istriku. Hormat? Tolong. Dia wanita murahan dari dulu. Dan anaknya yang berusia 4 tahun itu buktinya. Kamu pukul aku? Iya. Ucapkan satu kata lagi soal istriku atau putriku, dan aku akan cabut lidahmu. Jadi silakan coba aku. Oh, Scarlett, kamu sudah kehilangan akal. Bawa pria simpananmu ke sini dan serang orang di depan umum. Aku berdiri di pihak suamiku. Jangan bicara tentang putriku seperti itu. Sebaiknya jaga mulutmu, karena lain kali kamu dapat lebih dari tamparan. Lihatlah, wanita ini cuma orang brutal. Orang seperti dia seharusnya diludahkan dan diusir dari kota ini. Tutup mulutmu itu. Cukup ngobrolnya. Scarlett, karena kamu nggak dapatkan pemasuk baru, tanda tangani pengalihan ini sekarang. Maaf, aku sudah kecewakan kamu dan Summer. Aku sudah janji. Aku akan tepati. Akhirnya, konsekuensi. Kamu tahu ini akan terjadi. Kamu kalah. Hei, tunggu dulu. Siapa bilang kami kalah? Ayolah, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir kami akan diam saja dan menerimanya? Itu rencana besarmu. Robek kontrak. Itu cara berpikir pria simpanan tanpa otak. Kamu tanda tangani hari ini, baik ada kamera atau enggak. Kalau aku kalah, maka aku kalah. Gak apa-apa. Kita akan bangun ulang. Hei, kalau aku bilang kamu nggak kalah, berarti kamu nggak kalah. Kemarin. CEO Group Talent, Gus Chambers, CEO Sky9 Industries, On Lake, CEO Redwater Capital, Grand Rivers hadir di lokasi. Thailand, Sky9, Redwater, semua itu perusahaan nasional tingkat atas. Kenapa mereka ada di Midtown untuk konferensi pers perusahaan menengah? Ini karena dia? Pak Gus, Pak Owen, Pak Grant, selamat datang. Senang bisa menyambut kalian. Sungguh, apa yang bisa aku? Siapa kamu? Aku CEO sementara dari Asterion Capital dan tuan rumah acara ini. Lucu, kami diberitahu Karen Hayes yang memimpin Asterion. Dia sudah diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Direksi berlaku mulai hari ini. Apa yang kamu lakukan? Kami datang untuk Nona Scarlett, bukan untuk orang kelas menengah sok hebat. Benar. Semua dari kami. Pak Gus, Pak Owen, Pak Grant, kalian salah paham. Scarlett adalah penipu. Au! Au! Sekarang, siapa di antara kalian yang bernama Scarlett Hayes? Aku. Gus Chambers, Group Talent. Awan Light, Sky9 Industries. Grand Rivers, Redwater Capital. Kami datang untuk kerjasama denganmu, Nona Scarlett. Enggak mungkin. Kalian pasti bercanda. Kerjasama dengan aku? Benar. Orang modal apapun yang kamu butuh kami sediakan. Ini syarat awal kami. Ketulusan kami dalam bentuk tertulis. Paket investasi 100 miliar dolar. Hak pengembangan buat proyek Grand Summit.
konsesi logistik pelabuhan. Ini terlalu berlebihan. Aku nggak tahu kenapa aku pantas terima ini. Jangan sungkan, Nona Scarlett. Kamu yang bantu kami berkat kerjasama ini. Kalau dia yang minta, aku akan serahkan seluruh perusahaanku. Boleh aku tahu siapa yang suruh kalian datang? Sayang, mereka datang dengan syarat yang nyata. Kita terima. Ternyata memang dia orangnya. Kamu bilang kalau istriku dapatkan mitra, stabilkan perusahaan, kamu akan transfer sahammu, ya kan? Saatnya tanda tangani. Scarlett, saham di tanganmu dan saham di tanganku, apa bedanya? Kita keluarga. Tepat sekali. Ayahmu nggak pernah berniat jahat. Kami cuma lakukan yang terbaik untuk perusahaan. Keluarga. Lucu sekali. Jadi saat kamu panggil istriku murahan, panggil anakku anak haram. Di mana keluarga pada saat itu? Oh, oke, kami lakukan kesalahan. Aku bersalah. Tolong, maafkan kami kali ini saja. Kalau begitu berlutut. Ya, berlututlah. Minta maaflah dengan wajahmu nempel ke lantai. Kamu janji untuk menjauh dari hadapan istriku selamanya. Lakukan itu dan ini akan berakhir di sini. Kamu, Scarlett, di depan setengah kota. Haruskah kamu permalukan kami? Rasanya gak enak saat giliranmu, kan? Aku tetap ayahmu. Ayah, kamu gak layak punya gelar itu. Saat kamu telantarkan ibuku demi wanita itu, kamu sudah bukan siapa-siapa bagiku. Siapa yang kasih kamu makan? Siapa yang membesarkan kamu sampai hari ini? Sudahlah, Stephen. Kamu tahu persis gimana kamu perlakukan aku. Gimana kamu perlakukan Samar. Aku gak akan pernah maafkan kamu. Gak di kehidupan ini. Cukup. Berlututlah dan minta maaf atau tanda tangani. Kamu bermimpi. Kamu pikir karena kamu kalahkan aku di sini, kamu bisa kuasai perusahaan. Enggak hari ini. Apa maksudmu? Kamu mau kebenaran. Sebelum pers ini, aku sudah jual seluruh ekuitas. Apa? Kamu menang. Terus kenapa? Kamu tahu kenapa aku benci padamu? Karena kamu sama seperti ibumu yang so suci itu. Dia buat aku muak. Begitu juga dengan kamu. Oh. Beraninya kamu pukul aku. Sayang, kemarilah. Kemari. Katakan kamu jual ke siapa? Katakan. Itu satu-satunya yang ditinggalkan ibuku untukku. Apa gunanya lagi? Sudah nggak ada. Kamu jual ke siapa? Kamu. Kenapa Bennett Whitmore ada di sini? Apa dia beli Asterion? Mau apa kamu ke sini? Tempat ini lagi ramai. Tentu saja aku harus datang. Mbak Bennett, akhirnya kamu datang. Oke, kita di pihak yang sama sekarang. Kita? Kamu sudah jual ke aku. Artinya aku nggak butuh kamu lagi. Apa? Kamu bilang ketika aku sisi selesai, kamu akan pertahankan aku buat jalankan perusahaan. Kamu janji. Enggak, aku nggak pernah bilang. Kalaupun ada, kamu nggak punya bukti. Jadi semua ini perbuatanmu? Kamu yang atur semuanya? Oh, tentu saja aku pelakunya. Melihat keluargamu saling menghancurkan hiburan terbaik di kota. Aku nyaris nggak perlu gerakan jari dan pergi dengan perusahaanmu. Sejujurnya, terima kasih sekali. Tanpa kamu, nggak akan ada kesepakatan ini. Kamu beneran gak tahu malu. Kamu paksa aku lakukan ini. Aku mencintaimu dan kamu pilih pria. Nggak penting ini daripada aku. Kamu sadar betapa hal ini buat aku membenci. Kembalikan perusahaanku. Oke, dengan satu syarat. Kamu milikku selama 1 bulan. Kamu akan lakukan apapun yang aku bilang. Dia nggak akan pernah jadi milikmu. Kamu pukul aku. Ya. Sekarang aku sudah pukul kamu 2 kali. Masuk sini. Pengawal. Hancurkan dia. Bunuh dia. Connor. Ayah! Sentuh dia. Coba saja.
Cucuku, kakek kangen sama kamu. Kakek, orang-orang jahat itu mau sakiti ayah. Beraninya kamu. Kalau cucuku nggak telepon, aku nggak akan pernah menyangka ada orang di negeri ini yang cukup bodoh untuk sentuh keluargaku. Richard, senang sekali kamu bisa hadir. Tapi ini wilayah kami. Nggak perlu mulai perang gara-gara beberapa bajingan, kan? Aku pernah menantang presiden. Jatuhkan pemerintahan mereka. Dan mereka bahkan nggak berani sentuh keluargaku. Kamu baru saja jadi yang pertama. Keluarga? Anak ini? Milik wanita ini dan pecundang itu. Bagaimana itu keluargamu? Ini adalah Summer, cucuku. Dan Connor? Connor adalah putraku. Connor, kamu beneran putranya? Pak Richard, kamu bercanda. Tolong bilang kalau kamu bercanda. Kamu beneran gak pernah menyerah. Tangkap dia. Enggak, ini gak mungkin. Hei, katakan sesuatu. Siapa dia bagimu? Apa dia beneran ayahmu? Connor, siapa dia bagimu? Hai, ayah. Enggak, tamat kita. Keluarga Whitmore sudah tamat. Singkirkan sampah ini dari sini. Soal keluarga Whitmore, manfaatkan semua koneksi, izin, jalur pengiriman, kredit, hancurkan mereka. Baik, Pak. Jangan. Sekalian kumohon. Tolong aku. Dasar bocah keras kepala. Setelah sekian lama, akhirnya kamu ucapkan langsung. Jangan melankolis, pria tua. Aku cuma akui karena ayah datang hanya untuk putriku. Mulutmu nggak pernah berubah. Pak Richard, Anda beneran ayah Connor? Kamu bisa berhenti panggil aku Pak Richard. Sekarang kita keluarga. Coba panggil ayah. Oke, ayah. Lihat, dia lebih punya akal sehat daripada kamu. Scarlett, aku ayahmu. Tolong, maafkan aku. Kamu yang buat kekacauan ini. Kamu harus tanggung. Lagian, sekarang aku punya keluarga baru. Oke, putriku. Kita pulang ya. Ayo. Senyum yang lebar.
hatiku terluka, aku belajar melepaskan cinta. Tak ada salah pada langkahmu, kau berhak memilih bahagia. Aku hanya terlambat mengerti apa arti manjanya. Jika doaku masih berarti, ku minta kau selalu baik-baik saja. Biarlah aku yang menepi, menata hati yang tersisa. Aku hanya dapat melihat kenangan berkelebat, cinta yang dulu begitu dekat, kini jadi cerita yang lewat. Aku hanya dapat melihat tanpa hati untuk berharap, meski air mata jatuh hiau, aku belajar untuk tetap kuat. Dan bila suatu hari nanti kau ingat namaku, ingatlah aku yang pernah mencintaimu, meski hanya dapat melihat. The sun is shining bright on the cobblestone path. We hop on our bikes, leaving behind the past. With laughter in the air, we race down the street. Two hearts intertwined, our joy feels complete. The wind tousles your hair, dancing in the breeze. In this little moment, nothing else can seize. We stop by the fountain, watch the water play. In your eyes, I find the spark that won't stray. With every pedal forward, we leave worries behind. And these simple adventures, our souls aligned. Let's ride until the sunset paints the sky. With you by my side, I feel I can fly. Each twist and turn, every laugh we share on this winding journey, I know you'll be there. Together we float, we glide past the markets, the colors so bright. Holding hands in silence, everything feels right. You point out the flowers blooming in the sun, each petal a reminder of how far we've come. We sit by the riverside, our feet dipped in cool, sharing our stories like children in school. In these fleeting moments, I see our dreams collide. With you, every mile feels like a joyful ride. With every laugh echoing through the open air, in this shared adventure we have not a care. Let's ride until the sunset paints the sky. With you by my side,
As the stars emerge, we'll park our dreams under the night sky. We'll let our hearts beam. In the stillness of dusk, our love finds its way. With every whispered promise, we'll never sway. Let's ride until the moonlight kisses the night. With you in my heart, everything feels so right. Each turn of the wheel, a dance of delight. In this journey together, I'll hold you tight. Through every ride, our love will ignite. Di sudut malam yang sepi, kulihat bayangmu tertawa. Bukan bersamaku lagi, namun hatiku masih menyapa. Kau genggam tangan yang berbeda, menjalani kisah yang baru. Aku di sini belajar menerima, meski perih menahan rindu. Aku hanya dapat melihat tanpa bisa mendekat, menyimpan rasa yang tak sempat berteriak ingin kembali. Aku hanya dapat melihat kau bahagia di peluknya, meski hatiku terluka. Aku belajar melepaskan cinta. Tak ada salah pada langkahmu, kau berhak memilih bahagia. Aku hanya terlambat mengerti apa arti menjaga. Jika doaku masih berarti, ku minta kau selalu baik-baik saja. Biarlah aku yang menepi, menata hati yang tersisa. Aku hanya dapat melihat kenangan berkelebat, cinta yang dulu begitu dekat, kini jadi cerita yang lewat. Aku hanya dapat melihat tanpa hati untuk berharap, meski air mata jatuh hiau. Aku belajar untuk tetap kuat. Dan bila suatu hari nanti kau ingat namaku, ingatlah aku yang pernah mencintaimu, meski hanya dapat melihat. The sun is shining bright on the cobblestone path. We hop on our bikes, leaving behind
complete. The wind tousles your hair, dancing in the breeze. In this little moment, nothing else can seize. We stop by the fountain, watch the water play. In your eyes, I find the spark that won't stray. With every pedal forward, we leave worries behind. And these simple adventures, our souls aligned. Let's ride until the sunset paints the sky. With you by my side, I feel I can fly. Each twist and turn, every laugh we share on this winding journey, I know you'll be there. Together we float. We glide past the markets, the colors so bright. Holding hands in silence, everything feels right. You point out the flowers blooming in the sun. Each petal a reminder of how far we've come. We sit by the riverside, our feet dipped in cool, sharing our stories like children in school. In these fleeting moments, I see our dreams collide. With you, every mile feels like a joyful ride. With every laugh echoing through the open air. In this shared adventure, we have not a care. Let's ride until the sunset paints the sky. With you by my side, I feel I can fly. Each twist and turn, every laugh we share on this winding journey, I know you'll be there. And as the stars emerge, we'll park our dreams. Under the night sky, we'll let our hearts beam. In the stillness of dusk, our love finds its way. With every whispered promise, we'll never sway. Let's ride until the moonlight kisses the night. With you in my heart, everything feels so right. Each turn of the wheel, a dance of delight. In this journey together, I'll hold you tight. Through every ride, our love will ignite. Di sudut malam yang sepi, kulihat bayangmu tertawa. Bukan bersamaku lagi, namun hatiku masih menyapa. Kau genggam tangan yang berbeda, menjalani kisah yang baru. Aku di sini belajar menerima, meski perih menahan rindu. Aku hanya dapat melihat tanpa bisa mendekat, menyimpan rasa yang tak sempat berteriak ingin kembali. Aku hanya dapat melihat kau bahagia di peluknya, meski hatiku terluka. Aku belajar melepaskan cinta.
cobblestone path. We hop on our bikes, leaving behind the past. With laughter in the air, we race down the street. Two hearts intertwined, our joy feels complete. The wind tousles your hair, dancing in the breeze. In this little moment, nothing else can seize. We stop by the fountain, watch the water play. In your eyes, I find the spark that won't stray. With every pedal forward, we leave worries behind. And these simple adventures, our souls aligned. Let's ride until the sunset paints the sky. With you by my side, I feel I can fly. Each twist and turn, every laugh we share on this winding journey, I know you'll be there. Together we float. We glide past the markets, the colors so bright. Holding hands in silence, everything feels right. You point out the flowers blooming in the sun. Each petal a reminder of how far we've come. We sit by the riverside, our feet dipped in cool, sharing our stories like children in school. In these fleeting moments, I see our dreams collide. With you, every mile feels like a joyful ride. With every laugh echoing through the open air. In this shared adventure, we have not a care. Let's ride until the sunset paints the sky. With you by my side, I feel I can fly. Each twist and turn, every laugh we share on this winding journey, I know you'll be there. And as the stars emerge, we'll park our dreams. Under the night sky, we'll let our hearts beam. In the stillness of dusk, our love finds its way. With every whispered promise, we'll never sway. Let's ride until the moonlight kisses the night. With you in my heart, everything feels so right. Each turn of the wheel, a dance of delight. In this journey together, I'll hold you tight.